Dan selamat ketemu lagi seperti biasa dengan saya Empu Gelol. Pada malam ini saya lagi membuat sarung mandau, dan sarung mandau ini termasuk tipe sarung mandau tempos. Nah, ini pendek kanunya atau berjenis ekor salap sarung mandau ini kurang lebih. Nah, jadi inilah sarung yang dibuat kurang lebih bergaya seperti tempilan juga. Artinya sarung tipe ini boleh dibuat untuk jenis mandau kerja, boleh juga dibuat untuk jenis sarung tempilan. Jadi semuanya itu boleh digunakan untuk tipe ini. Dan untuk tipe-tipe sarung seperti ini biasanya tempusarnya 3. Ini nanti tempusarnya 3. Nah, ini kita kasih ukiran juga bisa di sisi-sisi di antara tempusarnya, atau tidak dikasih ukiran, kita kasih polos juga nggak apa-apa. Jadi ada kemarin saudara kita yang bertanya cara mencabut mandau seperti apa. Jadi cara mencabut mandau itu, ini seumpamanya sarung mandau, kita jangan ini seandainya ada gagangnya, ini belum jadi. Nah, jadi apabila kita mencabut mandau di sini, jangan kita pegang di sini. Apabila kita memegang di sini tangan, maka bilah yang keluar tangan kita akan terluka. Nah, seperti ini teman-teman bisa melihat. Ini kan bilahnya ini keluar nantinya. Kita yang memegang di sini akan terluka ketika mandau yang sudah dikirimkan ke saudaraku dan saudaraku membukanya, maka hati-hatilah, jangan sampai memegang di sini. Sebaiknya peganglah ke arah sini atau ke arah sini. Ketika kita mencabut seperti ini, kita memegang di sini. Nah itu. Ini yang harus dijaga serta empu tekankan selama ini. Makanya itu ketika saudaraku memesan mandau, jarang sekali saya Empu Gelol mengasahnya sampai tajam. Tetapi ketika ada saudaraku meminta, "Empu, saya kepingin mandau ini diasah tajam dari empu duluan," maka kita tetap akan mengasahnya sesuai keinginan tajam, walau tidak tajam sama sekali, karena empu juga tidak berbicara masalah tajam sama sekali, yang pastinya tajam. Hari ini ada 2 mandau yang dikirim, mungkin besok kalau tak berhalangan 2 mandau lagi yang akan dikirim kepada saudaraku yang memesannya. Semoga saja mandau yang dikirim ini berguna dan bermanfaat, serta harapan empu besar sekali, yaitu memuaskan. Memuaskan dalam arti kata, kalau untuk lebih bagus, saya Empu Gelol tidak bisa membuat mandau yang lebih bagus. Tetapi untuk mandau yang benar-benar jatuh kepada arah pakem aslinya suku khas Dayak Benua, maka itu merupakan jaminan salah satu perwakilan mandau yang memang dipastikan mencirikan khas Dayak Benua langsung, seperti itu. Nah, jadi seandainya saudaraku melihat mandau itu jelek, sumpamanya kurang bagus, saya Empu Gelol mohon maaf tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itulah mandau kami Dayak Benua. Nah, di dalam tingkatan seperti itu ada yang namanya pancung 1, ada yang namanya pancung 2. Nah, kalau yang ininya 2 kali itu pancung 2. Kalau yang ininya 1, ininya 1, ini kan 1 set. Itu namanya pancung 1. Nah, jadi antara pancung 1 dan pancung 2. Tetapi kedua-duanya ini sama bagusnya, tergantung selera. Semuanya cocok dan pantas dipakai. Karena empu juga selama ini memakai kedua-duanya. Pancung 1 atau pancung 2 itu tetap saya pakai. Jadi itu untuk masalah mandau. Mudah-mudahan tak berhalangan besok akan dikirimkan 2 mandau, atau setelah itu lusa nanti akan dikirim lagi mandau
lainnya pesanan saudaraku ke alamat yang dituju. Dan semoga saja ini berguna, bermanfaat. Tetap empu berpesan kalau sumpamanya berharap lebih bagus, tidak lebih bagus, empu tidak mempunyai mandau yang lebih bagus. Itu sesuai dengan konten atau video yang YouTube empu tampilkan beberapa kali. Saudaraku melihatnya secara langsung seperti apa mandau tempilan yang ada. Ketika saudaraku atau teman-teman semuanya berharap lebih bagus dari itu cara empu membuatnya, mohon maaf, mungkin empu tidak bisa karena itu sudah masuk di dalam kualitas kita khas Dayak Benua seperti itu. Hanya membedakan bentuk bilah, bilah yang polos, ada yang bilah berpanyar, ada yang tipe gagangnya hulu tunggur, ada yang gagangnya hulu kemau, ada nama gagangnya sakang tanggar, ada nama gagangnya pakak sangka, ada jenis lamet bauk bermacam-macam tipe gagang mandau serta sarungnya yang bermacam-macam. Nah, seperti itu. Terus adakah tipe-tipe lainnya? Mohon maaf, kalau untuk tipe lainnya kayaknya nggak ada seperti yang sebutkan tadi. Itulah tipe yang sering kita pakai seperti itu. Jadi itu tentang mandau yang ada. Dan ini rencananya mandau kerja pesanan saudara kita yang ada di Pulau Jawa sana. Semoga saja mandau kerja ini menjadi mandau yang bermanfaat dan bagus seperti itu. Dan serpuhannya juga empu harapkan serpuhannya yang memang layak bisa dipakai langsung ke lapangan. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai mandau seperti ini nanti artinya ketika dipakai nggak bisa dipakai. Wah, ini yang sebenarnya empu jaga. Tapi walau demikian artinya mandau yang kita buat memang biasanya serpuhannya itu pasti bagus. Tetapi tidak menutup kemungkinan mandau itu diantara mandau ada yang serpuhannya kurang bagus atau seperti apa. Memang tetap saja namanya kelemahan manusia ini, kayak Empu Glol ini harus mengakuinya. Dan untuk yang serpuhannya bagus tetap saudaraku bisa membawa ke Pandai Besi di kota saudaraku yang ada, minta diserpuhkan. Kalau kita di sini ongkos serpuh bilah mandau itu diserpuhkan aja, artinya dibakar merah lagi kemudian diserpuhkan ke air. Itu kalau kita di daerah Samarinda ini, seputaran Samarinda, paling termahal 50.000. Kalau enggak 20.000, 25.000, 30.000 ongkos serpuhnya aja sebentar. Nah, kemarin ada juga teman yang bertanya, "Empu kalau diserpuh seperti itu apakah tidak terbakar gagangnya ini karena kan panas ini merah?" Enggak, biasanya tukang serpuh itu ini dibalut dengan kain yang basah di sini. Kalau tidak dibalut kain yang basah, biasanya gagang itu memang dicabut, sengaja dilepas karena pengaruh panas terlepas, biarlah terlepas dulu. Nah, ketika nanti sudah selesai diserpuh, baru gagang tersebut dipasang semula. Seperti itu, jadi nggak ada masalah. Nah, cuman harapan saya, Empu Glol, mudah-mudahan mandau yang keluar dari saya ini selalu tetap bagus dari hasil serpuhan dan lain-lainnya, tetap artinya bisa digunakan, tampil kemana saja bisa, untuk digantung di dinding juga bagus dan tidak mengecewakan untuk saudaraku semua. Itu yang saya sangat harapkan. Artinya dalam sisi untuk mengecewakan, ketika saya berbicara tentang masalah mandau benua, Dayak Benua, saudaraku bertanya dengan Dayak Benua yang lain ketika membuat konten, maka mandau itu memang benar-benarlah mandau benua yang seperti tempo dulu. Jangan sampai ketika saya Empu Glol bercerita masalah mandau benua, ketika saudaraku bertanya dengan saudaraku Dayak Benua lainnya di dalam konten YouTube, dan itu tidak diakui sebagai mandau khas Dayak Benua, maka berarti saya Empu Glol melakukan pembohongan publik. Jadi saya tidak mau ada pembohongan publik. Artinya apa yang saya buat itulah mandau yang memang khas Dayak Benua, yang dipakai orang tua zaman dulu hingga pada saat ini. Mohon maaf, bukan menyangkut mandau souvenir, bukan menyangkut mandau kerajinan, bukan menyangkut
mandau kreasi, bukan menyangkut mandau benua yang dikreasikan, enggak. Saya Empu Gulo tidak berbicara itu. Saya berbicara hanya tentang pakaian mandau orang tua di zaman dulu hingga pada saat ini tidak mengalami perubahan, hanya seperti itu. Adakah orang lain seperti Empu Gulo membuat mandau-mandau seperti ini? Berapa kali saya Empu Gulo katakan di dalam konten, Empu Gulo bukan satu-satunya. Banyak juga yang lain di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Dayak Benua yang membuat mandau juga banyak. Saudaraku silakan memilih di sana, itu boleh, nggak ada masalah. Dan untuk masalah pembuatan konten YouTube ini, memang ini konten YouTube Empu. Terus terang Empu tidak pernah mempromosikan diri bahwa harus pesan dengan Google, enggak. Banyak saudara yang lainnya, saudaraku boleh memilih, semuanya bagus-bagus. Tidak ada mandau yang tidak bagus seperti biasa. Semua mandau itu bagus. Mandau yang tidak bagus adalah mandau yang tidak jadi. Gitu. Oke, hanya di sini saja perjumpaan kita malam ini. Tadi siang Empu tidak ada membuat konten karena apa? Sibuk dengan alat blower yang baru. Gitu. Pengetesan alat baru dari pagi sampai sore, hingga malam ini barulah membuat konten ini. Dan hanya itu saja yang dapat Empu sampaikan. Semoga saja bermanfaat, berguna buat kita semua. Tak lupa akhir kata buat semua saudaraku di mana saja berada, di Indonesia, di luar Indonesia, salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.